Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-15. Di sini gue mau bahas soal head lagi, tapi ini bukan perulangan ya. Lebih jauh aja bahas. Di sini gue bakal lebih fokus ke head dalam angle yang lain-lain. Tentunya pengen dong ya, bisa bikin kepala, tapi nggak cuma lihat depan doang atau lihat samping doang gitu. Tapi bisa ke angle-angle yang lain gitu. Yang paling umum sih sebenarnya 3/4 sih. Kalau depan tuh terlalu terlalu nggak asik gitu, terlalu nggak ada storynya gitu, cuma kayak pas foto doang gitu. Cuma kalau kalian baru belajar bikin kepala, sangat disarankan untuk bikin tampak depan dulu, bikin yang bener dulu gitu ya. Nah, nanti udah bisa bikin yang bener tampak depan, baru expand ke yang 3/4. 3/4 tuh yang kayak gini, habis itu yang tampak samping. Nah, baru yang angle-angle yang mulai-mulai lebay nih. Diambil dari bawah, diambil dari atas gitu ya. Nah, jadi belajarnya bertahap. Bisa bikin ini dulu bener, dikasih desainnya sampai cakep, sampai udah bagus, baru mulai ngide untuk bikin-bikin angle-angle yang lain. Jadi peranan aja belajarnya ya gitu. Nah, gua sendiri juga dulu belajar gambar anime kenalnya ya dari buku ya, buku How to Draw Manga, Tatsumaki dulu ya. Atau enggak dari zaman dulu Mark Riley dari YouTube ya, gitu. Yang ngajarinnya semua begini terus ya, gitu. Bikin bulat, terus dikasih rang, nanti ada 1/2, 1/3 perbandingannya. Gue cenderung nggak suka ya sama cara kayak gitu ya. Karena kalau udah main angle-angle yang lebih rumit, susah ngitung-ngitung kayak gitu tuh. Sekalipun bukannya ngitung-ngitung nggak ber, ngitung-ngitung kayak gitu nggak berguna ya, berguna. Tapi ketika lu udah mulai banyak pengalaman, akhirnya ngeceknya adalah ini kelihatan ada yang aneh gak ya gitu. Sebenarnya ngeceknya gitu aja sih gitu daripada diukur ini banding ini gitu. Cuma kalau buat awal mungkin itu sangat membantu ya karena jadi bisa dikuantifikasi kan apa yang bener apa yang salahnya. Oppo lagi kuantifikasi ya. Ya cari sendiri lah ya gitu. Nah, oke. Sekarang sudah. Gua sendiri ngambil approach dari buku ini nih. Banyak orang nyaranin Andrew Loomis kan ya untuk anatomi gitu. Tapi gue udah baca Andrew Loomis, udah baca beberapa anatomi book lain. Buat gue pribadi, ini yang paling gue suka ya. Pengarangnya namanya Michael Hampton ya, gitu. Ini buku yang paling gue gampang banget paham untuk breakdown anatomi. Dan ini bukan kepala doang ya, semua ya. Nah ini gue dulu belajar nyontoh bukunya, gue ulang-ulang, hafalin gitu. Sampai akhirnya paham bahwa oh begini ya bikin kepala. Nah akhirnya setelah dari buku ini gue ngambil approach bikin kepala nih kayak gini tuh ya. Bulat, terus dibelah 2 kali gini vertikal horizontal, dipotong sampingnya nih side plan sebutan teknikalnya ya. Nah habis itu dikasih tarikannya baru kasih rahang kayak gitu ya. Sekalipun ini ternyata caranya lumis juga ya gitu ya. Nah gue pribadi sekarang lebih suka approach kayak gini dibanding yang anime kayak gini ya. Sekalipun gambar gue anime ya gitu. Karena ada side plan di sini menurut gue lebih akurat ya dibanding langsung kayak anime gitu aja ya gitu. Nah, makanya di sini kalian explore sendiri, kalian suka yang mana, nggak ada salah, nggak ada bener. Yang bener adalah ketika kalian cocok dengan cara itu. Nah, gue pribadi cocok dengan caranya yang di deliver sama bukunya Michael Hampton, tapi mungkin kalian lebih suka cara yang lain gitu. Mungkin dari buku-buku anime, mungkin dari Andrew Loomis, mungkin dari apapun, bebas. As long as it works buat kalian, ya pakai aja gitu ya. Nah, pembedahannya tuh kayak gini, ya. Jadi ada bola dulu dikasih side plans karena di bagian sini kan rata ya, tengkorak manusia tuh ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gue lebih setuju ininya di mata sih gitu ya. Nah, lagi-lagi diatur aja sih sesuai kalian cocoknya di mana gitu ya. Nah, kalau di sini kan di alis ya gitu. Nah, gue lebih seneng ininya di musik sih. Ya. Nah, jadi kalau belajar kalian belajar bener-bener struktur kayak gini,
sangat disarankan untuk kenalin strukturnya dulu, paham cara bikin yang bener dulu, sekalipun ribet, lebih detail belajarnya. Tapi ketika udah ngerti ini, direplicate ke banyak hal tuh jadi lebih gampang ya gitu. Nah ini contoh-contoh lain, how to draw head, angle sini, angle situ. Tapi ini semua sebenarnya caranya sama ya, basic form semua sih sebenarnya gitu ya. Sekalipun ini udah basic form yang udah kompleks lah ya, udah bukan bola doang gitu. Ada apa rahangnya yang kayak kotak, ada potongan ininya ya, yang bisa jadi kayak tabung gitu ya. Jadi ini udah banyak kombinasi form gitu ya. Nah, tapi tetap sederhana karena tetap pakai basic form kayak gitu. Nah, kalian kalau lebih suka yang anime kayak gini bisa aja ya, gitu. Bebas aja pakai pakai apapun yang kalian suka. Nah, terus kalau soal anime tuh yang paling kelihatan tuh ini bagian sini nih. Jaws-nya itu ya. Oh, begini, kayak kayak kuda gitu. Sedangkan kalau di real world nggak ada lagi contohnya di sini. Di real world tidak seperti itu ya. Di real world tidak begitu ya. Nah, jadi cari kalian cocoknya tuh di mana. Nah, ini kan angle segala arah gini. Nah, gue sendiri juga nggak pernah sih ya latihan sampai bikin semua angle gini ya, gitu. Oke. Nah, ini gue coba bikin tanpa referensi ya, jadi yang hafalan gue aja gitu. Nah, tentu yang gue inget pastinya ini sama ini lah ya, karena ini repetisi terbanyak ya. Sedangkan yang dari samping gue udah agak lupa-lupa juga gitu. Sebenarnya kalau lupa pun juga nggak apa-apa sih. Tinggal cari referensinya, translate referensinya ke gambar kalian gitu. Jadi kalian juga gambar tuh nggak usah ngapalin semuanya juga. Mengerti aja gitu. Mengerti cara kerjanya, terus kalian cari cocok workflow-nya yang mana, udah kayak gitu. Kalau lupa ya udah cari cari bahannya aja gitu. Kayak ini gue dari samping kan jarang ya. Jadinya lupa juga gitu. Nah ini seinget gue aja ya gitu. Nah terus zaman sekarang lebih enak lagi ada 3D. Tapi inget ya, 3D itu adalah alat, sekalipun ini alat yang baik ya gitu. Tapi kalau kalian cuma pakai alat doang, nggak ngerti pakainya dengan benar, yaitu fundamentalnya nggak ada. Terus pakai plek-plekan, iya tetap saja kaku gitu. Ya, jadi teks 3D sebagai alat, bukan sebagai shortcut. Sekalipun bisa sih ya. Gitu. Cuma kalau kalian pakai ini sebagai shortcut, ya konsekuensinya adalah kalian nggak ngerti bikin yang bagus dan bener itu gimana gitu. Ya, jadi gunakan 3D sebagai alat, shortcut mungkin kalau buat kerja ya, mungkin buat menghemat waktu boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau kalian mau improving ya sebisa mungkin shortcut jangan dipakai dulu kayak gitu. Ya, nah kayak gini. Oh, zaman sekarang lebih enak lagi, bisa pakai 3D ya, kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa mungkin contoh per angle nih, per per sudut, contoh-contoh-contoh terus sampai hafal nih formnya gitu. Sekalipun mau dari angle-nya dari mana sih sebenarnya caranya sama aja sih, basic form ini lagi gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk presentation one tech kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.